Shalom semuanya. Halo. Shalom. Suara saya jelas? Jelas. Enggak. Cukup ya? Oke. Senang Cukup. sekali berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Sudah kurang lebih setahun ya saya membawakan di Cikarang ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa baik. Ya. Luar biasa. Oke. Hari ini saya diminta oleh Ci Yesi untuk membawakan pewartaan tentang Allah membeli dengan berkelebihan. Bacaan saya ambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih menyiapkan Alkitabnya ya. Nanti ada beberapa ayat yang saya minta bantuan Bapak Ibu untuk ikut membaca. Ya, untuk awal-awal saya baca untuk perikop Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Udah siap ya Alkitabnya ya? Nanti kalau misalnya saya minta tolong bacakan, siapa aja yang paling cepat ya? Nah, dalam perikop ini kan diceritakan Kristus pergi ke seberang danau Galilea, ke tempat yang sunyi untuk beristirahat dan dapat mengajar para rasul secara khusus. Tetapi orang banyak yang melihat dia menyeberang danau tetap terus mengikuti Yesus, sekalipun mereka harus memutari danau lewat jalan darat.
Karena di situ hanya ada satu perahu dan sudah dipakai Yesus dengan para rasulnya. Ketika melihat ada begitu banyak orang yang datang, Kristus tergerak untuk memberi mereka makan. Kristus bertanya kepada Filipus yang berasal dari daerah itu, di manakah dapat dibeli roti untuk memberi ribuan orang itu makan? Nah, Filipus terkejut karena di seberang danau tidak ada yang menjual makanan. Seandainya ada pun, untuk bisa membeli roti kepada ribuan orang itu, pasti dibutuhkan banyak uang. Dikatakan 200 dinar. 200 dinar itu setara dengan puluhan juta rupiah loh saat ini. Wow, luar biasa. Dari mana kira-kira uang sebanyak itu untuk memberi makan mereka? Nah, Kristus sesungguhnya sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Tetapi pertanyaan ini lebih untuk mengingatkan kita akan pertanyaan Musa kepada Yahweh. Ketika Musa sangat bingung bagaimana ia dapat memberi makan kepada ratusan ribu orang Yahudi yang dibawanya keluar dari Mesir. Di padang gurun yang gersang lagi, kosong gak ada apa-apa. Nah, mari kita lihat di Bilangan 11 ayat 13. Kira-kira siapa yang mau baca ini? Bilangan 11 ayat 13. Di-unmute aja. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Terima kasih Bu Siska. Nah, Yohanes mencatat bahwa kejadian ini terjadi menjelang hari raya Paskah Yahudi. Ketika merayakan Paskah, orang-orang Yahudi selalu ingat bagaimana nenek moyang mereka pada malam yang telah ditentukan harus secepatnya bersiap-siap meninggalkan tanah Mesir untuk selama-lamanya. Untuk itu, sesuai dengan pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa, mereka terpaksa makan roti yang belum diberi ragi. Mereka juga ingat, selama di padang gurun, Yahweh memberi mereka makan. Makan berupa roti yang berupa mana. Karena tanpa mujizat pemberian mana itu, nenek moyang mereka pasti sudah mati kelaparan di padang gurun. Nah, balik lagi dalam perikop Yohanes ini dikatakan, Andreas kemudian mengatakan bahwa di antara orang-orang banyak itu ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi itu hanya cukup untuk 1 atau 2 orang saja. Tidak ada artinya untuk ribuan orang. Nah, Yohanes mencatat adanya 5 roti jelai itu untuk mengingatkan mujizat penggandaan roti yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, nanti di 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44, saat itu dengan 20 roti jelai Elisa memberi makan kira-kira berapa banyak? 100 orang. Dan setelah dibagi-bagikan ternyata masih ada kelebihannya. Coba deh kita baca. Di 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44. Silakan. Raja-Raja 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi alat roti bulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat mendapat itu dengan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab
Terima kasih Pak Michael. Nah, lalu Kristus meminta semua orang untuk duduk di rumput, seperti seorang gembala yang membaringkan domba-domba di padang yang berumput hijau. Kalau kita ingat di kitab Mazmur ada ya kata-kata seperti itu. Nah, Yohanes mencatat bahwa Kristus mengambil roti yang dipersembahkan oleh anak kecil itu, mengucap syukur, lalu seperti kebiasaan orang Yahudi, yaitu mengucap syukur sebelum memakannya. Kemudian tanpa memecah-mecahkannya, hal itu akan menjadi lambang ekaristi. Ya, Kristus sendiri loh yang bagi-bagi roti itu dan ikan itu kepada ribuan orang banyak itu. Nah, setelah mereka makan, barulah Kristus meminta para rasul untuk mengumpulkan kelebihan-kelebihan roti dan ikan untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak hadir di situ. Roti dan ikan yang dikumpulkan bukanlah sisa-sisa makanan, tetapi yang lebih dari yang diberikan Kristus. Kelebihan ini mengingatkan kita dua hal. Pertama, kalau kita lihat di kitab Kejadian, kita baca di situ kita lihat bahwa manusia diciptakan terakhir setelah Tuhan menciptakan bumi dan seisinya. Kenapa manusia diciptakan terakhir? Pertanyaannya. Karena Tuhan mau mempersiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Hanya untuk kita manusia yang begitu dikasihinya. Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk kita nikmati. Berbagai pohon dengan buah-buahannya yang lezat, beraneka ragam, oksigen bebas yang tak terbatas, sinar matahari, gemerlap cahaya bintang, sinar bulan yang menerangi kita saat malam tiba, dan masih banyak hal lain yang Tuhan berikan. Tuhan berikan secara luar biasa dalam hidup kita, secara melimpah-limpah. Tuhan itu bukan Allah yang pelit, tapi penuh dengan kasih karunia. Nah, yang kedua, kita juga dapat menangkap pesan Kristus bahwa Allah sungguh mengetahui kebutuhan setiap kita, kebutuhan saudara-saudari dan saya. Bukan hanya akan mencukupi kebutuhan kita saja, tetapi Allah selalu memberi kita dengan berkelebihan. Ingat, kelebihan itu adalah titipannya untuk disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Janganlah kelebihan itu dibiarkan menjadi busuk dan berbau. Janganlah kelebihan-kelebihan yang dititipin Allah tidak kita salurkan, sehingga membuat terjadinya kebusukan-kebusukan berupa kesombongan, ketamakan, yang justru akan menjauhkan kita dari Sang Pemberi, sumber kebahagiaan sejati. Nah, keterlibatan para rasul mengumpulkan kelebihan roti dan ikan melambangkan apa? Melambangkan bahwa berkat keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Kristus menjadi tanggung jawab mereka untuk terus dibagikan kepada semua orang dimanapun mereka berada. Melalui mujizat penggandaan roti dan ikan ini, Kristus menyatakan diri sebagai nabi yang akan datang, seperti yang dinubuatkan Nabi Musa yang tertulis di kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 18. Mari kita lihat di Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 18. Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 18. Ada yang udah ketemu? Sudah. Silakan. Baca, Mar. Ayat 15 sampai dengan 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu.
di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya." Demikian. Terima kasih Bu Marini. Nah, kita lihat di sini seorang nabi yang seperti Musa memberi makanan jasmani kepada bangsanya dan memberi makanan rohani berupa hukum Taurat yang diterimanya dari Yahweh. Sedangkan Kristus adalah nabi yang lebih besar dari Musa, karena Kristus memberi makan untuk seluruh bangsa, bukan hanya satu bangsa saja. Kristus juga lebih besar dari para nabi besar lainnya, seperti Nabi Elisa. Kalau kita baca, Nabi Elisa itu juga termasuk nabi besar. Kenapa Kristus lebih besar dari Nabi Elisa? Karena Kristus sanggup memberi makanan kepada jumlah orang yang puluhan kali lipat lebih banyak. Nah, kita sebagai murid-murid Kristus, saat ini kitalah yang bertanggung jawab untuk terus mewartakan ajaran-ajaran kasih Kristus. Injil tidak akan pernah berhasil menjangkau banyak orang kalau saudara, saudari, dan saya hanya mengucapkannya dengan kata-kata saja. Pewartaan Injil akan berkembang dengan baik hanya kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman. Melalui perikop ini, saudara-saudari dan saya diingatkan bahwa Allah yang mencintai kita tidak hanya memberi kita apa adanya, tetapi selalu memberi kita banyak kelebihan. Syukurilah setiap pemberian Allah. Imanilah dalam diri kita bahwa Allah menitipkan suatu kelebihan untuk kita bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, semua orang dapat mengalami kasih dan kuasa Allah dan terdorong kuat untuk memuji kebaikannya serta menyembah Dia. Saat ini, ada banyak orang yang sedang lelah, letih, menghadapi pandemi COVID-19 yang masih tidak jelas kapan berakhirnya. Ada banyak orang yang sedang berputus asa, patah harapan, karena kehilangan orang yang dikasihinya. Banyak kehilangan mata pencarian. Ada juga yang sakit berkepanjangan dan lain sebagainya. Mari kita berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Tidak perlu melalui perbuatan-perbuatan besar yang memakan biaya besar. Tetapi mari kita lakukan semuanya dengan kasih yang besar, keinginan yang tulus, untuk mensyukuri berkat-berkat Allah yang melimpah atas diri kita. Saya mau sharing sedikit tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Dari awal lulus kuliah kedokteran, saya heran, kok bisa ya? Saya dengan kemampuan saya yang biasa-biasa aja, sampai lulus dalam waktu 6,5 tahun, yang harusnya 7 tahun loh. Setelah lulus kuliah, saya bingung. Ternyata nyari kerja susah. Bahkan penghasilan saya sebulan jauh dari UMR loh. Sampai saya nangis. Saya ngomong sama Tuhan, kalau pendapatan saya segini, kapan saya bisa beli rumah? Boro-boro kebayang bisa nikah. Nah, puji Tuhan saya bisa nikah. Setelah nikah pun saya masih nggak kebayang gimana punya 3 anak bisa sekolahin mereka sampai kuliah.
Saya kalau melihat sekarang, ketika sekarang saya melihat ke belakang, saya selalu terkagum-kagum akan karya Tuhan dalam hidup saya. Bukan karena hebat saya, bukan karena kuat saya, bahwa sampai detik ini saya bisa seperti ini. Semua karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak pernah terbayang oleh saya. Sekarang ini saya juga masih bingung dan masih ada sedikit khawatir. Apakah saya bisa sekolahkan 3 anak saya sampai lulus kuliah? Anak saya masih kecil-kecil, yang paling gede 8 tahun. Yang 2-nya lagi masih kelas 1 SD. Tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Nah, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya, dan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah tidak pernah habis dalam hidup saya, dalam pandemi ini, sebagai ungkapan syukur saya akan berkat-berkat Allah yang begitu melimpah dalam hidup saya selalu bertanya-tanya, hal-hal sederhana apa yang dapat saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Sekalipun saya tahu, apapun yang saya lakukan tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Saya berusaha membagikan kasih Allah lewat penjumpaan dengan pasien-pasien saya. Ketika saya berjumpa pasien-pasien yang sedang putus harapan, penuh ketakutan, stres, apalagi ketika mereka terkena COVID, mereka takut keluar rumah, berbagai ketakutan menghantui mereka. Saya hanya bisa memberikan dorongan semangat bahwa Allah lebih berkuasa dari COVID. Saya katakan kepada mereka, Bapak, Ibu, jangan khawatir. Hidup mati di tangan Tuhan, saya bilang begitu. Bukan di tangan COVID. Sekalipun kena COVID, kalau Tuhan tidak mengizinkan kematian itu mengenai saudara-saudari atau Bapak Ibu, maka hal itu tidak akan terjadi. Hidup mati itu di tangan Allah, bukan di tangan COVID. Kemudian saya katakan bahwa kita harus selalu berpengharapan pada Allah, bukan pada hal-hal yang kelihatan. Dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, walaupun dalam keadaan pas-pasan dalam pandemi ini, seringkali hati saya juga tergerak untuk memberikan sebagian kecil apa yang saya miliki, untuk dapat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, terutama kepada orang-orang yang saya jumpai. Ya, itu sebagian pengalaman sederhana yang dapat saya bagikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, sukacita berlimpah. Bahkan dalam situasi sulit pun, Tuhan hadir dan mendampingi hidup Bapak, Ibu, dan saya melalui orang-orang yang perhatian di sekitar kita. Kalau kita melihat sekitar kita, banyak orang-orang yang perhatian di sekitar kita. Itu tanda kasih Allah dalam hidup kita, saudara-saudari. Temukan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami. Mari kita sadari, kita syukuri bahwa segala tanda kebaikan Tuhan melalui keseharian hidup kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Jangan kecil hati kalau apa yang Tuhan berikan belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ingat, Tuhan yang kita harapkan, bukan yang lain. Ingat, Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menyadari dan mensyukuri tanda-tanda kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Lalu kita renungkan bagaimana cara kita membalas tanda kasih-Nya yang telah tercurah dengan cuma-cuma. Banyak yang bertanya-tanya, kalau Tuhan memang ada dan maha baik, kenapa Dia diam saja melihat pandemi ini terus berjalan hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun. Begitu banyak doa telah diserukan, tetapi Tuhan seakan-akan tetap tidak peduli. Malahan semuanya berlangsung tanpa ada tanda-tanda kapan akan berakhir.
situasi seperti ini membuat cukup banyak orang menjadi patah harapan dan malah memilih meninggalkan Kristus. Tapi marilah kita ingat firman Tuhan. Dikatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ingat ya kata-kata ini ya, firman Tuhan ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, itu kata-kata siapa? Kata-kata Tuhan ketika Paulus berdoa, dia minta diangkat duri dalam dagingnya untuk diangkat Tuhan. Ya, duri dalam dagingnya itu apa? Penyakitnya dia. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, akhirnya Paulus bersuka cita. Kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita, mari kita rasakan. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melangkah bersama. Melangkah bersama Tuhan. Kita menghadapi segala badai permasalahan yang hidup dalam hidup kita. Permasalahan dalam hidup kita. Ingat, yang kita lihat bukan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita ingat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Apalagi yang kita takuti. Bersama Tuhan, kita mempunyai kekuatan untuk melangkah dalam badai pandemi ini. Kalau saya renungkan, saya kadang-kadang dalam pandemi ini saya berpikir, Tuhan, di tempat saya bekerja, hampir sebagian besar dokter-dokter, perawat yang di IGD, hampir semuanya kena COVID. Begitu juga banyak perawat-perawat di ruangan yang menangani pasien-pasien COVID. Mereka terkena. Kemudian saya bertanya, kok saya bisa ya nggak kena sampai saat ini? Oh, mungkin saya pakai APD-nya, maskernya banyak, atau lengkap. Tapi nggak juga tuh kalau saya renung-renungin. Dokter-dokter yang lain juga pakai APD-nya lengkap, maskernya juga banyak, kok bisa kena ya? Tapi dalam permenungan itu, Tuhan kasih tahu saya, semua terjadi atas kehendak Tuhan. Bukan karena APD kamu belum kena, tapi karena kuasaku menyertaimu. Dari sini saya menangkap, iya ya. Kalau Tuhan nggak izinkan terjadi COVID menyentuh Anda, saudara-saudari, dan saya, maka tidak akan terjadi. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita pakai prokes yang baik. Nggak sembarangan. Ikuti petunjuk pemerintah yang sudah Tuhan beritahukan kepada pemerintah. Selebihnya ya, kuasa Tuhan yang menjaga kita. Terus terang awal-awal saya ketakutan. Tapi ketika saya hidup dalam permenungan, dalam doa, baca firman, di situ makin lama berjalan COVID ini, apalagi belakangan ini dalam 3 bulan terakhir ya, COVID-nya makin merajalela. Yang datang ke IGD parah-parah, napasnya ngep-ngepan. Ditambah lagi, oksigen kagak ada. Apalagi hari ini dibilang se-Bekasi rumah sakit kehabisan oksigen. Coba bayangin. Orang yang kena COVID akan begitu khawatir dan ketakutan. Tapi Tuhan mengingatkan kembali. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam kecemasan, kita tinggalin semuanya yang bikin kita takut, khawatir. Stop buka-buka berita-berita yang menakutkan. Kita lari kepada Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kita catat. 1, apa kebaikan Tuhan? 2, apa? Sampai 100. Ketika kita ingat kebaikan Tuhan, kita lupa pasti akan ketakutan-ketakutan kita.
Karena sudah bukti nyata Tuhan menyertai hidup kita, menyertai hidup saudara-saudari Bapak Ibu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, ingat selalu rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Hidup mati nggak usah dikhawatirkan. Kita masih punya kesempatan hidup, masih punya kesempatan untuk berkarya di dunia ini. Mari kita lakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekian Bapak Ibu, Tuhan memberkati.